Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 4A. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on untuk lab yang ketujuh pada mata kuliah Teknologi Komputasi Awan 1, Cloud Computing 1 ya. Dengan judul yaitu lab yang ketujuh ini, chapter yang ketujuh yaitu Configuring Resource to launch an instance with public access. Oke, di sini jadi kita ini pada lab yang ketujuh, kita ini akan membuat public network yang dimana jaringan publik ya, serta kita akan membuat sebuah router, terus kita juga akan membuat beberapa alamat floating IP address-nya, key pair, dan berbagai aturan security group. Dan kita juga akan menjalankan kembali sebuah instance dengan akses publik. Lalu di sini kita ini outcomes ya, atau hasilnya gitu ya. Kita akan membuat jaringan publik dan subnet yang terkait. Lalu kita akan membuat dan mengkonfigurasi sebuah router. Lalu selanjutnya kita mengatur aturan security group dalam sebuah security, membuat aturannya lah intinya ya. Terus kita juga akan membuat sebuah key pair dan floating IP. Kemudian kita akan menjalankan sebuah instance dengan akses publik. Oke. Di sini yaitu menggunakan workstation sebagai mesin virtualnya. Lalu ini kita akan login sebagai user, sebagai usernya sebagai student. Lalu di sini saya sudah menjalankan. Saya akan menambah waktunya terlebih dahulu. Lalu saya akan buka konsolnya, yaitu workstation ya. Kok nggak mau? Oke. Nah, ini kita sebagai usernya sebagai student, terus passwordnya juga student. Masuk kerja, sekian. Nah, jadi di sini kita buka terminalnya ya. Kita buka terminalnya, lalu agar lebih mudah saya akan membagi menjadi dua layar seperti ini. Oke. Jadi di sini untuk instruksi yang pertama, kita itu sebagai user operatornya, operator 1, yang akan membuat jaringan eksternal yaitu provider data center, di mana dan subnetnya ya, dan subnetnya provider subnet dengan subnet 172.25.250 yang akan digunakan dengan spesifikasi seperti berikut. Jadi terus ini operator 1, kita ke operator 2 ya, yaitu developernya ya. Jadi di sini ini nggak ada perintahnya. Oh, ini dia solution. Ya, belum kepencet. Ini. Oke, kita masuk ke sebagai search operator production RC. Oh iya, sebelum itu saya lupa, kita harus start terlebih dahulu ya lab ini dengan perintah lab public review start.
Oke, kita tunggu sampai semua sukses terlebih dahulu untuk menyiapkan resource-nya, resource atau ibaratnya tuh yang kita perlukan untuk di latihan ini agar semuanya tersedia. Lalu kita akan login sebagai operator 1, external network itu jaringan eksternal ya. Kita akan membuat jaringan eksternal dengan nama provider data center. Oke, ini perintahnya. Terus di sini kita akan membuat juga subnetnya eksternal, kita disable. Oke, ini kita masuk terlebih dahulu sebagai operator 1. Nah, kalau sudah kita masukkan perintah ini untuk membuat jaringan eksternal. Ini main eksternal, perintahnya seperti yang ada di instruksi ya. Terus kita share, masukkan perintah share, lalu perintah provider network type flat ini. Terus ini data center. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berhasil kita buat, hasilnya juga sudah sama. Statusnya sudah aktif ya. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat jaringan eksternal, network eksternal dengan nama provider data center. Lalu selanjutnya kita akan membuat, coba saya terjemahkan ya. Nah, ini kita membuat provider subnet untuk jaringan eksternal. Dengan alokasinya ini sudah ditentukan, lalu kita menonaktifkan layanan DHCP untuk subnet tersebut yang sebagai gateway server DNS serta server nama DNS. Oke, jadi perintahnya yaitu seperti ini. Kita akan membuat subnet range-nya terlebih dahulu. Ya, di sini saya mau membesarkan agar lebih jelas terlihatnya. Nah, seperti ini kan bagus. Subnet range-nya juga sudah ditentukan ya, 172.25.250. hostnya bebas ini. Terus ini gateway-nya, kita masukkan gateway-nya. Selanjutnya itu DNS name server. Ini untuk allocation nah, terus ini DHCP. Setelah itu network provider data center.
lalu provider subnet. Oke, sudah berhasil ya. Di sini kita sudah DHCP-nya tidak dihidupkan ya, berarti ini false. Dengan DNS servernya kita dapatnya 254 sama, berarti gateway IP-nya juga sama. Oke, selanjutnya kita akan sebagai developer 1 kita akan membuat production router 1. Kita akan menghubungkan ke subnet project production subnet 1, dan kita akan mengatur external gateway-nya ke provider data center. Sebelum itu kita akan masuk sebagai developer 1 terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan membuat router production 1. Kita akan membuat routernya, yaitu dengan nama production router 1. Nah, seperti ini. Setelah kita buat, maka perintah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan router ke subnet project production subnet 1 ini. Nah, oke. Di sini statusnya sudah aktif ya, routernya. Kita hubungkan yaitu dengan perintah openstack router add subnet production router. Kita hubungkan ke project subnet ya. Tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil ya. Lalu selanjutnya kita akan mengatur provider data center ini sebagai external gateway ke routernya, yaitu dengan perintah openstack router set. Kita atur set external gateway-nya. Production router 1. Salah. Nah, ini. Oke. Tunggu terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat security group dengan nama production subgroup 1, dan kita akan menambah aturan yang tercantum seperti pada tabel berikut dengan nama jadi security groupnya namanya yaitu production subgroup ini. Terus ada TCP dengan port 22, TCP port 80, dan ICMP-nya, yaitu perintahnya dengan openstack ini beri membuat security groupnya ya dengan nama ini. Oke, tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita mau membuat aturannya ya. Menambahkan aturan keamanan gitulah. Salah. Nah, kita create, menambahkan aturan untuk ini nih mengizinkan koneksi HTTP menggunakan belum
part 22 kan ya ini. Oh ini SSH, ini kita membuat SSH 22 ini ya, SSH akses untuk mengizinkan akses SSH nya dengan port 22 kalau SSH kan production group. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan aturan keamanan untuk mengizinkan koneksi HTTP menggunakan port defaultnya yaitu 80, yaitu dengan perintah OpenStack security group ini ya, security group rule create protocol TCP, terus portnya 80 dengan production group 1. Oke. Selanjutnya ini sudah ya. Selanjutnya kita akan menambahkan ICMP-nya, ICMP protokol. Keamanan untuk mengizinkan protokol ICMP, yaitu dengan perintah ini OpenStack security group di mana kita ini mengizinkan ICMP ya. Terus production subgroup 1. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat production key para 1 ini, yaitu kita akan menyimpan private key-nya ke dalam home student, terus ke download ke production key per 1 yang menggunakan perintah command untuk melindungi file private key-nya. Jadi di sini kita akan membuat key pair dan menyimpan key pair sebagai di sini ya tempatnya kita simpan ya, di home student download terus ke production key pair. Oke, yaitu dengan perintah OpenStack key pair create. Ini production key pair. Oke, ini lalu di sini kita akan menggunakan perintah command dengan mode 600, yaitu untuk melindungi private key-nya. Perintahnya yaitu ini command 600 home student, di home student disesuaikan tempat menyimpannya, path-nya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat random floating-nya. Alamat floating IP acak di jaringan provider data center ini, yaitu kita akan membuat floating IP di jaringan provider yang mungkin berbeda. Jadi di sini mungkin berbeda ya outputnya. Jadi ini adalah contohnya saja. Oke. Floating IP-nya berbeda.
Nah, di sini kita mendapatkan IP-nya 157, sedangkan kalau di contohnya yaitu 154. Oke. 154 floating IP address-nya, di sini kita 157 mendapatkannya. Selanjutnya di sini saya akan membuat instance dengan nama production server 9 dengan ketentuan yaitu seperti ini, dengan instance namanya yaitu production server 9, image-nya rel 8, terus flavornya default, key pair-nya production key pair 1, project network-nya production network 1, security group-nya yaitu production security group 1, dengan floating IP address-nya sesuai yang didapatkan. Oh, ini floating IP-nya nanti dipakai di bagian sini. Oke. Jadi ini masukkan, kita akan membuat terlebih dahulu instance ya. Instance production server 9 dengan ketentuan seperti yang ada pada tabel. Web, terus flavor default, ini, lalu nick, masukkan security-nya, security group, ini namanya, terus production server 9. Oke, tunggu. Di sini yang kita dapatkan sama harusnya keluarannya ya, outputnya. Oke, tunggu terlebih dahulu. Lumayan lama ya ini membuat servernya. Oke, baik. Jadi di sini sudah berhasil kita buat instance-nya. Selanjutnya di sini kita akan asosiasikan alamat floating IP, yaitu sesuai dengan apa yang didapatkan tadi. Ini add floating IP, kita tambahkan floating IP-nya, yaitu dengan tadi tuh ini kan 54. Nah, kalau yang saya dapat tadi yaitu 17 berapa? 172.25.250.157. Bentar. Nah, oke, sudah berhasil. Selanjutnya, jadi dari workstation kita ini akan verifikasi bahwa instance ini merespon permintaan HTTP web server
Lalu kita akan verifikasi bahwa kita dapat terhubung ke instance melalui SSH sebagai user code user dengan private key SSH di home student downloads ini. Terus dari instance kita akan verifikasi bahwa kita ini dapat melakukan ping ke server eksternal, yaitu di material example.com. Jadi dari workstation kita akan verify, yaitu dengan apakah instance ini dapat merespon permintaan HTTP-nya, yaitu dengan perintah ini. Curl 157 berarti ya, titik 157. Oke. Di sini sudah berhasil keluar semua nggak ya? Dokter. Selanjutnya kita akan login ke instance dengan SSH menggunakan private key, yaitu ini dia. Yang berbeda di sini hanya IP saja ya. IP-nya yaitu sesuai yang didapatkan. Kalau saya 157. Oke, kita tunggu. Sudah aktif. Nah, warning permanen ini sudah aktif ya nih. To register system instance. Tapi dia nggak ada waktunya. 157. Satu 172.25.250 157. Seharusnya sudah bisa ya. Sebentar. Oke, baik, jadi akan saya lanjutkan. Jadi di sini kenapa berbeda hasilnya, karena di sini ternyata itu sudah register, sedangkan di tempat saya ini sistemnya belum register ya. Oke, nggak apa-apa, saya akan melanjutkan perintahnya, yaitu ping ini. Apakah bisa? Nah, di sini sudah bisa ya. Kalau ini 0% paket loss. Oke. Selanjutnya exit. Jadi selanjutnya di sini saya akan menggunakan dashboard untuk mengerjakan yang pada bagian 8 ini. Yaitu di sini di dashboard ini kita akan melihat networknya, subnet, router, security group, dan aturan key pair, routing IP, dan instance yang dibuat. Jadi di sini kita akan menggunakan Firefox, terus kita akan login ini ya, http dashboard. Terus kita akan masuk sebagai example.
username-nya sebagai developer 1. Passwordnya adalah red connect. Oke, dan save. Selanjutnya kita ke project, kita ke compute, lalu ke kpair. Gimana kpair? Oh, ini kpairs. Lalu di kpairs ini kita confirm the production create. Kpair, bentar ya. Oke, baik. Jadi di sini di dashboard ini kita tuh hanya melihat apakah ada gitu, konfirmasi ya, verifikasi gitu. Untuk yang 8.2 ini kan di project production kpair ini sudah ada. Oke, kita sudah ada, berarti kita sudah membuatnya. Lalu di navigate project, kita ke project network floating. Gimana floating? Project network, ini network ke floating IPS. Nah, di sini floating harusnya ada production server floating IPS address. Seharusnya ada production server 9 ya. Ini nggak tahu kenapa nggak ada. Terus kita ke project network ke security group. Kita ke security group project network ke security group. Di mana security group? Ini security group. Nah, di sini ada security group manage rules, tapi di sini namanya default. Oh, ini manage rules. Kita klik. Oke, di sini confirm ada production server 1. Ini ya, sudah ada HTTP-nya. Security group created production server 1. Ya. Jadi di sini dapat kita lihat ada TCP-nya, ada SSH, ada HTTP, ada oke, ini selanjutnya kita akan ke project network ke routers. Di routers ini kita konfirmasi apakah ada production router 1. Klik namanya, klik interface-nya. Ini nggak tahu kenapa nggak ada. Terus kita kalau ke project network apakah ada provider. Nah, ini provider data center. Nah, kalau ini ada ya networknya, ini ada provider data center, verify shared external. Kita buka. Nah, ini external networknya yes. Oke, lalu kita ke project network topologi. Di sini apakah ada? Nah, di sini dapat kita lihat ada topologi jaringannya. Ya, ini dia dengan ini grafiknya. Terus kalau kita ke project compute instance, project ke compute ke instance kok nggak ada? Harusnya ada ya. Baik, kalau misalnya saya akan
menjalankan lab public review grade. Apakah sudah pas semua? Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini pas. Kalau pas berarti sudah berhasil kita buat dan kita jalankan. Ini kita cek melalui CLI. Nah, di sini dapat kita lihat ini sudah pas semua, berarti kita sudah berhasil menjalankan dan membuat instance eksternal ini, lalu jadi nggak ada yang fail ya, berarti saya sudah berhasil semuanya sesuai instruksinya. Dan yang terakhir untuk ini kita akan menghapus research agar saat menjalankan lapping selanjutnya tidak mengganggu, yaitu dengan perintah lab public review finish. Oke. Agar kita menghapus research yang sudah kita buat tadi ya. Berarti oke, kita hapus semua. Jadi intinya di lab ini ya, di lab yang ke-7 ya, kita itu membuat instance dengan public access-nya, akses jaringan yang bisa di akses dengan publik gitu. Oke, kita tunggu sampai semuanya sudah sukses semua. Ini dia lagi menghapus data center providernya, external network dan subnetnya. Oke, sudah. Jadi mungkin cukup sekian untuk lab yang ke-7 ini. Grade-nya juga sudah pas semua, berarti saya sudah berhasil semua menjalankan lab ke-7 ini pada chapter 7, yaitu configuring research to launch an instance with public access. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.